Shalom, Shalom. Ya, selamat pagi, selamat memuji, memberkati kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan, layak kita agungkan. Mari kita sama-sama pujikan, karena Dia Allah yang sungguh-sungguh melindungi kita, memberkati kita semuanya. Sebab kita layak terima pujian. Segenap hati kita pujikan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas dengan segenap hati. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak dengan segenap hati. Oh Yesus, Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Oh Yesus, terima pujian. Kita agungkan Tuhan Yesus. Pujikan Tuhan layak pujian, terima pujian dengan segenap hati. Oh Yesus, Engkau layak terima pujian kami. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Oh Tuhan, ku tinggikan Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku dan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Kita pujikan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik
segenap hati. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah layak terima pujian kami, layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan bukan Yesus yang dari atas segala raja. Sama-sama kita sembah Tuhan. Karena Dialah layak untuk menyembah dan kita sembah. Layak terima pujian kita. Mari kita agungkan layak Tuhan. Mari bersembah benar Tuhan, Engkau layak terima pujian kami, terima segala hormat kami. Tuhan, Engkau layak mendapatkan semuanya itu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan menyembah, meninggikan Engkau saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu akan mengalir di tempat ini, mengalir di hati kami, mengalir di dalam setiap seluruh kehidupan kami di dalam hati ini. Tuhan Yesus, kami yang datang saat ini, yang terbeban berat, akan mendapatkan pelepasan, akan mendapatkan kelegaan yang daripada Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, melepaskan segalanya ini. Kami akan tunduk Tuhan untuk benar-benar memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami awali ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Puji syukur ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama bersorak-sorai. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersorak bersama-sama. Jangan malu-malu saudara. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Selama yang dipuja.
mempersiapkan persembahan kita. Yang pertama, yang bertugas silakan, dan yang grup kor silakan persiapan untuk setelah persembahan ini. Silakan, kita akan pujikan Kecaplah dan Lihatlah.
Puji nama Tuhan. Marilah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan arahkan hati kita. Karena ku yakin saat Tuhan berfirman kepada kita, arahkan hati kita berserah menyembah Tuhan. Karena Tuhanlah selalu menjaga kita, menopang kita. Karena firman Tuhan yang membuat kita kuat, membuat kita menghadapi masalah. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa Surgawi, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Juru Selamat dan Penolong kami. Hanya oleh kemurahan dan anugerah Allah, pada saat pagi hari ini kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan telah menerima pujian kami bagaikan dupa yang berbaharum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih, kami yakin Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Kami siap berjumpa dengan Engkau, menerima Engkau penyataanmu melalui kebenaran firman Allah. Sebabnya Roh Kudus mengurapi kami, mempersiapkan kami untuk menerima kehadiran dan penyataanmu Bapa. Menyucikan segenap kehidupan kami, hati pikiran kami Bapa. Demikian pula menyucikan ruangan sekitar ruangan gereja ini. Tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman Allah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kemurahan dan kasih Tuhan yang membawa kita kembali untuk bersama-sama ada dalam rumah Allah pada saat hari ini. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui pujian. Dan kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan setiap kehadiran Tuhan, Tuhan pasti menyatakan kuasa kasih-Nya, memenuhi segala keperluan kebutuhan saudara, baik jasmani maupun rohani. Amin saudara. Baiklah, kita akan terima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berserah kepada rencana Tuhan dan percaya akan janjinya pasti digenapi. Berserah kepada rencana Tuhan dan percaya akan janjinya pasti digenapi. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Kita baca bersama-sama,
2, 3. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidup saudara tidak selalu menerima sesuatu yang baik, perjalanannya tidak selalu lurus dan mulus, saudara. Ya, demikian pula sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara tentu pernah merasakan kecewa, ya, merasakan jenuh, bosan, saudara, merasakan sesuatu yaitu kehabisan kesabaran dalam hidup ini, saudara. Apalagi menanti sesuatu yang saudara rindukan, saudara inginkan, ya saudara cita-citakan tidak kunjung datang. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, itu juga dialami oleh namanya Abram, saudara. Dimana kalau sudah baca pasal 12, Allah membuat perjanjian, induk perjanjian khusus kepada Abraham. Dan Abraham percaya kepada perjanjian itu, saudara. Ya, namanya perjanjian tentu ada syarat-syarat. Ya, dua belah pihak mempunyai syarat dan diikat dengan satu namanya perjanjian. Syarat yang dari Tuhan, di mana Abram harus keluar dari Ur Kasdim, dari sanak saudara, dari negerinya, dari rumah orang tuanya, itu syarat, saudara. Ya, yang harus dilakukan oleh Abraham. Nah, saudara, setelah syarat itu dilakukan, baru Tuhan memberikan satu perjanjian. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan diberkati dan namamu masyhur, saudara. Itu perjanjian. Pada waktu perjanjian pertama diberikan oleh Abram, Abram berusia 75 tahun. Siapa yang usia 75 tahun? Tolong angkat tangan. Ada? Belum ada? Oh, belum ada. Berarti masih muda semuanya. Puji Tuhan. Abraham percaya akan perjanjian itu. Ternyata Sarah mandul. Dan singkat cerita dalam pasal 15 di sini, pada waktu Abraham menerima perjanjian itu, jalannya waktu, dia menunggu, menanti perjanjian itu, ya. Dalam pasal Abraham usia 85 tahun. Berarti berapa tahun Abraham menunggu janji itu? Menanti janji itu berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Menunggu janji menjadi bangsa yang besar, masih 2 orang. Saudara. Nah, saudaraku kasih, kalau mengenai berkat pasal 13, Abram diberkati, sudah terima berkat janji itu. Namanya terkenal, tetapi apa? Berkat itu untuk apa? Nama masyhur, tidak ada yang mewarisi. Saudara, dan Abraham telah
saudara, selain dia berpegang pada perjanjian, menunggu perjanjian itu, saudara, Abraham telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dia telah apa? Dia telah memelihara janji Tuhan. Dikatakan mereka telah memelihara diri dari kepalsuan, dari keduniawian. Dan pasal yang ke-14, saudara, di mana Abraham menang dalam peperangan. Tapi satu hal yang ditunggu tidak datang. Abraham di sini merasa, boleh katakan, apa benarkah janji Tuhan? Ada keraguan-raguan janji Tuhan itu dikenapi. Apakah firman Tuhan itu benar? Dia merasa bosan, jenuh, kecewa, menunggu janji Tuhan. 10 tahun dia menunggu janji Tuhan, tidak kunjung datang janji Tuhan itu. Bahkan dikatakan dia putus asa. Apa gunanya kami berharap? Apa gunanya kami pegang janji Tuhan? Sampai sekarang belum ada itu janji itu, saudara. Dan usia Abraham sudah 85 tahun. Saudara kasih, janji tidak kunjung datang. Jadi di sini Abraham mengalami keputusasaan, kejenuhan, jenuh, kecewa, saudara, dan sebagainya. Mengapa hal itu terjadi, saudara? Kalau saya ambil contoh, saudara pernah sakit perut? Pada waktu sakit perut, sikap saudara gimana? Oh haleluya, puji Tuhan, begitu. Tangan saudara gini kan? Terus saudara mendangak-dangak gini, tunduk, aduh. Saya ngomong begitu minggu yang lalu, saudara. Sebelum saya khotbah minggu yang lalu, hampir tidak saya khotbah saya. Saya baru kali itu tidak tahu ada serangan sewakitnya minta ampun, saudara. Sehingga saya sampai berteriak-teriak sama Tuhan, saya bukan teriak sama siapa. Saya teriaknya di kamar mandi, saya kunci, saya teriak-teriak sama Tuhan. Jadi saya tekan, ya saya tunduk begini. Enggak begini, Tuhan tolong saya Tuhan. Nah, rupanya Abraham demikian. Dia tunduk, artinya apa? Dia melihat keadaan dirinya, hatinya, hidupnya. Usiaku sudah 85 tahun. Belum punya keturunan. Istriku mandul. Dia lihat ke bawah. Dia lihat keadaan usianya. Dikatakan usia segitu masih bisa punya anak? Masih? Saudara. Artinya apa? Tidak mungkin, tidak bisa. Dia melihat keadaan dirinya, dia melihat ke bawah. Melihat situasi yang ada. Dia melihat dengan logikanya. Menurut logika tidak mungkin, tidak bisa. Bukankah sering saudara mengalami itu? Aku sudah setia ke gereja. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah berdoa. Aku baca firman Tuhan. Kenyataannya seperti ini. Justru aku gagal, usahaku gagal, tidak berhasil, panenanku sedikit. Kalau sedikit, untuk nyarutang tidak cukup. Saudara,
Dan ada mengatakan, apakah Tuhan itu ada? Karena lihat ke bawah, lihat diri, lihat keadaan, situasi. Pakai logika, memang logikanya seperti itu. Lihat usaha saya, lihat rumah tangga saya, lihat keuangan saya, sekarang sepi, sekarang seret, sekarang seperti ini, karena tunduk ke bawah. Sekali katakan itu sedang sakit perut, saudara. Seperti itu, dan kenyataan hari-hari ini. Dan pandemi inilah saudara kasih yang menyebabkan banyak orang-orang Kristen saat ini mengalami seperti itu. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Inilah keadaan Abraham mengalami seperti itu. Saudara dan saya kalau hari-hari ini mengalami seperti ini juga mengalami apa yang dialami. Tuhan katakan, saudara kasih, Abraham jangan takut, akulah perisaimu, aku akan mengangkat sesuatu yang besar. Firman Tuhan datang seperti itu, yaitu firman, tapi kenyataannya aku tidak punya anak, kenyataannya aku gagal, kenyataannya aku tidak berhasil, kenyataannya aku seperti ini, kenyataannya aku sakitan. Ekonomi saya, keuangan saya, usaha saya. Tuhan katakan ayat pertama tadi luar biasa. Tapi apa jawab Abraham tadi? Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal? Ini kata-kata kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan. Kehilangan pegangan. Sering kita mendengar firman Tuhan, percaya Tuhan, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Tapi sudah katakan, loh kenyataannya seperti ini. Logikanya seperti ini. Buktinya seperti ini. Saudara, aku kasih dalam Kristus. Sekarang kita lihat Tuhan luar biasa. Amin. Meskipun Abraham kecewa pada waktu dengar firman Tuhan, iya itu firman, tapi kenyataannya hidupku seperti ini. Mau apa lagi? Apa Tuhan karep-karepmu mau dengar firman ya situ, mau ngrungokno firman ya situ molak. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tuh mengasihi umatnya. Tuhan tidak mau umatnya gagal. Amin. Tuhan tidak mau umatnya yaitu hancur. Tuhan ingin umatnya itu diberkati dan berhasil. Saudara, Abraham di sini kurang berserah kepada Tuhan. Abraham tidak memahami rencana Tuhan. Abraham mulai tidak lagi pegang akan janji Tuhan. Makanya Tuhan datang kepada Abraham. Singkat saja di dalam ayat yang keempat. Tetapi datanglah Abraham kepada Tuhan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham demikian. Ya, ini datang firman Tuhan kepada bagian A. Dan firman Tuhan itu apa? Ayat 5 bagian A, ayat 4 bagian A. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham demikian. Ayat 5 bagian A, lalu Tuhan membawa Abraham keluar
serta berfirman. Nah ini saudara, Tuhan kembali memberikan firman. Tuhan kembali memberikan firman. Firman yang pertama tidak dianggap, tidak direspon, tidak dipercayai, tidak dirungokno, tidak diimani. Tuhan tetap memberikan firman yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepadanya. Abraham, ayat yang kelima, Tuhan membawa Abraham keluar dari ketidakpercayaan, keluar dari yaitu ketidak ada pengharapan, keluar dari kecemasan, keluar dari ketakutan, keluar dari pikiran kita yang kalut, pikiran kita yang penuh dengan dunia ini, hati kita yang sumpek, pikiran yang judek, dibawa keluar. Mikir ini, mikir ini, mikir ini, mikir usaha, mikir ini, kebutuhan ini, dibawa keluar. Saudara, keluar. Kemana Tuhan membawa keluar? Kita harus keluar dari lingkaran ikatan setan, lingkaran ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, lingkaran dari dunia hari-hari ini, saudara. Ya, itu sebabnya saudara jangan lihat ke bawah. Pertama, saudara keluar dari semua, dibawa kemana? Saudara dibawa khusus untuk bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, saya ambil contoh Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Murid-murid dibawa kemana? Ke suatu bukit. Dan Yesus memberikan firman. Mau bahagia, mau senang, di tengah-tengah kepahitan saudara akan alami suatu yang manis. Saudara, di tengah-tengah yaitu ketakutan saudara tetap ada sukacita. Ini Tuhan akan membawa keluar ke sana. Ya. Di tengah-tengah sesuatu peperangan tetapi saudara tetap tenang, tentram. Di situ saudara kekasih Yesus memberikan firman tentang bahagia. Jadi Tuhan membawa kita, kalau kita dibawa keluar, kita harus mau nurut, kita harus mau taat kemana Tuhan bawa kita. Saudara, mau terima bahagia? Disitu dikatakan di mana murid-murid dibawa keluar ke suatu bukit, saudara. Untuk apa? Saudara kasih, untuk mengerti rencana Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Setelah mereka dibawa keluar, yaitu murid-murid, yaitu ke suatu bukit, saudara. Untuk saudara bahagia, saudara harus hidup dengan kerendahan hati. Jangan sombong, aku masih kuat, aku masih bisa. Orang yang sombong itu mengandalkan kekuatan, kemampuan, tidak akan pernah mengandalkan Tuhan. Rendah hati, merendahkan diri, datang sujud kepada Tuhan. Tuhan, ini aku sedang menghadapi masalah yang besar. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keuangan, dan masalah-masalah lagi, masalah studi. Rendah hati. Itu kunci untuk bahagia, saudara.
Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, demikian pula saudara, dikatakan saudara akan dibawa ke sesuatu yang saudara mungkin tidak senang. Membawa saudara apa? Saudara mau bahagia di sini, bahagia yang kedua apa? Dikatakan duka cita. Tetapi saudara di tengah-tengah duka cita itu saudara ada sukacita dalam hidup. Amin. Dunia ini sedang berduka, duka cita. Sudah dibawa di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya saudara kasih, saudara harus hidup dengan lemah lembut. Jadi jangan jadi orang yang kasar. Halo? Kasar itu galak. Kalau istilah galak itu istilah untuk apa saudara? Oh, wongku galak itu. Seperti apa? Hah? Saudara yang ngomong loh. Bukan saya. Lemah lembut, rendah hati. Saudara mau bahagia, selalu ingin ketemu dengan Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan, lapar akan haus akan ibadah. Amin. Selalu ingin ibadah, selalu ingin ibadah seperti orang yang lapar dan haus. Ini saudara dibawa keluar ke situ. Selanjutnya saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya. Demikian pula saudara jangan jadi orang kikir, murah hati. Amin. Baca itu dalam Matius pasal 5 itu. Itulah saudara akan membawa keluar, saudara dibawa untuk kebahagiaan. Semua ingin senang di tengah-tengah kesulitan, tetapi ada sukacita, murah hati. Bukan sakit hati, murah hati. Saudara, yang murah hati akan membawa hati ini jadi bersih. Amin saudara. Dan suka berdamai, bukan suka bertengkar. Mau bahagia? Suami istri bahagia? Jangan bertengkar. Mau berdamai, amin. Ya, firman Tuhan katakan, ya, orang yang punya masa depan yang cerah, masa depan yang baik, itu orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang tapi suka damai, punya masa depan. Haleluya. Saat ini ada yang masih bertengkaran, nggak cocok, cekcok, mau bahagia, Tuhan mau membawa keluar ke tempat ini. Tuhan, saudara harus suka berdamai, rukun, mengampuni. Manusia namanya banyak salah, saudara. Ya, suka berdamai hari ini saudara, untuk mendapatkan janji Tuhan digenapi saudara. Tuhan tadi kan Tuhan akan menjadikan suatu perisai yang besar, upahmu besar, upahmu sangat besar. Saudara akan berdamai. Saudara, rumah tangga yang rukun, yang damai, sejahtera, dikatakan itu akan mengundang berkat yang besar. Orang mau datang kepada saudara sedang suami istri bertengkar, tidak jadi mertamu saudara, ya kan? Pulang, padahal datang membawa berkat. Mau berdamai, saudara, puji Tuhan. Mau difitnah, mau dianiaya, nah ini dibawa ke sana. Tapi firman Tuhan katakan upahmu besar. Ini yang pertama dibawa keluar ke situ. Yang kedua Lukas pasal yang ke-24 ayat 51. Tuhan membawa murid-murid sebelum dia naik ke surga keluar kota dekat Betania. Betania itu rumah singgah
rumah tempat persinggahan. Sekarang ada tempat rumah singgah, tempat istirahat. Ya, tempat untuk menampung orang-orang keluar kota. Saudara tahu berbicara tentang kota, segala sesuatu di kota itu lengkap. Dari yang baik sampai yang jahat, ya kan? Semua ada di sana. Kota di sini berbicara kesibukan dunia ini. Banyak orang yang sibuk, terus kemana kok enggak kerja, repot. Nada, istilahnya ya itu yang kedua itu setelah itu repot. Kemana ndak ke gereja repot, karena menakan repot, re. Saudara, nah itu kerepotan, kesibukan pekerjaan. Saudara kalau ngurusi pekerjaan tidak akan ada habis-habisnya, amin. Siang malam terus Tuhan bawa keluar dari kesibukan, dari pekerjaan, tidak akan ada habis-habisnya. Saudara mau dibawa situ? Ini yang pertama, saudara. Firman yang kedua tadi, pertama tidak digubris, Tuhan membawa yang kedua. Saudara tetap tidak gubris, ya tidak apa-apa. Mau bahagia atau nah sudah setelah mereka keluar dari kota, dia tinggalkan kesibukan, tinggalkan pekerjaan untuk datang kepada Tuhan. Ke rumah Allah, saudara. Setelah itu apa? Tuhan mengangkat tangan dan diberkati. Mau diberkati Tuhan? Tinggalkan kesibukan pada hari Sabat. Pekerjaan saudara pada hari Sabat. Tuhan mengangkat tangan, berkat jasmani dan rohani. Amin, saudara. Ini firman yang kedua. Dan firman yang ketiga apa? Hai Abraham, ojo ndingkluk, ndangak, betul? Lihat ke langit. Di langit ada apa? Di atas ada apa? Lihat itu bintang-bintang. Dia keluar rumah, lihat itu bintang-bintang, hitunglah. Bukannya dia dibawa keluar, tapi suruh memandang ke atas, bukan ke bawah. Jika engkau telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, saudara, carilah perkara di atas, bukan di bumi, di mana Kristus ada. Amin. Jadi mandang ke atas, jangan ke bawah, jangan pandang hari ini. Aduh, nasibku koyok ngene, urip koyok ngene, usaha koyok, akan tambah berat. Keluar dari semua itu dan pandanglah Tuhan. Lihatlah Tuhan, saudara. Petrus dan Yohanes pada waktu dia masuk ke rumah Allah, ada orang lumpuh. Bertahun-tahun di situ lumpuh. Dia hanya jaga berian orang. Dia hanya cari materi, saudara. Setelah Petrus datang di situ, lihat aku. Dia pikir ini pakai jas seperti saya, seperti saudara pakai bagus, pakai baju batik mahal. Oh, duit akeh gitu. Dikata, emas perak tidak ada padaku, apa yang ada padaku, dalam nama Yesus yang bangkit. Dia berdiri, saudara. Kesembuhan terjadi. Lihat Tuhan. Amin, saudara. Mujizat terjadi. Saat ini mungkin usaha saudara lumpuh, keuangan saudara lumpuh, pekerjaan saudara lumpuh, tidak bisa berjalan, mandek, saudara. Mari Pak Yesus. Artinya berharap sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya pada Tuhan, dan percaya akan janjinya Tuhan. Pasti digenapi, saudara. Hitung itu tidak bisa. Jadi kalau saudara, kalau Tuhan sudah memberkati, saudara tidak bisa menghitung berkat Tuhan yang luar biasa. Itu janji Tuhan. Saya percaya akan firman Allah ini, saudara. Pasti digenapi. Setelah itu ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan pertama, tidak
Gubris, tahu enggak digubris? Enggak ditanggapi, enggak dipercayai. Firman Tuhan yang kedua, dia mau keluar. Terima kebahagiaan. Dia mau hidup dalam rendah hati, lemah lembut. Saudara, di tengah-tengah situasi yang duka cita, sulit sukar, dia tetap percaya janji Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera, dalam ketenangan, ketentraman. Abraham tidak menyalahkan istri yang mandul. Sarah juga tidak menyalahkan. Saudara, jadi kalau saudara belum mendapat keturunan, berdoa, jangan saling menyalahkan. Oh kamu, saya cerita saudara, ada suatu sepasang suami istri nikah 10 tahun tidak punya anak. Suami kamu dasar istri sial kamu itu. Nggak iso ngwe keturunan, sial. Ya sial betul saudara. Istrinya itu setiap hari menangis, Tuhan, aku kok jadi suami istri yang sial, tidak bisa memberi keturunan. Akhirnya Tuhan jawab pas nikah 15 tahun Tuhan kasih kembar. Amin. Tuhan kasih. Haleluya. Berdoa, jangan pergi ke dukun. Berdoa kepada Tuhan, hasil doa. Dan Tuhan memberikan anak kembar ini perempuan cantik-cantik saudara. Terus suaminya terbungkamlah. Dia katakan gimana, yang sial aku atau kamu? Semua ada waktunya. Amin saudara. Abraham percaya kepada Tuhan. Haleluya. Abraham percaya kepada Tuhan, saudara. Ya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus dikatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan ini artinya apa saudara? Mengakui, meyakini bahwa sesuatu yang Tuhan firmankan itu benar dan nyata. Amin. Percayalah kepada firman. Yang difirmankan, mengakui dan meyakini bahwa sesuatu yang tertulis dalam firman Allah itu benar dan nyata. Disebut akhirnya apa? Tuhan katakan imannya Abraham, percaya Abraham itu, Abraham disebut adalah sebagai kebenaran benar. Bahwa Abraham orang yang sangat setia. Taat kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, ayat yang terakhir kita baca saja bersama-sama. Mari semua berdiri, Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat 24. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang
karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Amin. Allah mau melaksanakan apa yang dijanjikan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini Tuhan akan melaksanakan janjinya kepada saudara. Kita lanjut, saudara. Dan ayat yang ke-21, dengan penuh keyakinan, 23, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Kristus Tuhan kita di antara orang mati. Amin. Ini diperhitungkan bukan untuk Abraham, tapi pada pagi ini untuk saya dan saudara semuanya. Mataku tertuju padamu dengan segenap, takkan padamu bimbing aku masuk rencana untuk besarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kita tertuju pada Tuhan hari ini, artinya berharap, bersandar, bergantung, beriman dan percaya. Tertuju padamu segenap hidupku. Akan serah saudara, ekonomi saudara, keuangan pekerjaan saudara dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Rencana, percaya akan rencana terbaik. Haleluya. Haleluya. Kedua belah tangan saudara, ikutilah rencana Tuhan. Tuhan membawa saudara keluar dari ketakutan, ketidakpercayaan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu sekali lagi. Mata kita tertuju hanya Yesus yang sanggup menolong saudara. Tertuju padamu segenap hidupku. Ku serahkan padamu. Mari Tuhan bimbing kami, tuntun kami, bahwa kami berkehendak untuk menerima kebahagiaan, untuk menerima berkat Allah.
haleluya, haleluya. Membesarkan kerajaanmu, haleluya, haleluya, haleluya. Mengikuti kehendakmu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hatimu. Jemaat datang kepada Tuhan, bawa semua persoalanmu dengan percaya. Hanya musik song, pujian ini. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Berserah kepada rencana Tuhan dan percaya janjinya pasti digenapi. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya, 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 haleluya. Saudara boleh berdoa masing-masing kepada Tuhan. Utarakan keberatanmu, masalahmu kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini mau mendengar. Segala lama-lama, segala lama-lama, 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 segala lama kekalan. Uriara lama-lama, 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 segala lama-lama, lama-lama. Iara lama, lama-lama, segala lama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Musik, singer, mari nyanyi dan pujian ini. Antar jemaat Tuhan untuk memandang Tuhan. Antar jemaat Tuhan, bawa jemaat Tuhan untuk memandang Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Bagimu Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagimu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya, ya haleluya. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Glory, 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 haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pandang wajah-Mu berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan hidupku. Kita pujikan sekali lagi Bapak Ishak Dombol Rayu, maju ke depan dan berdoa. Wajah-Mu berseru, Terpujilah Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Syukur pagi hari ini, kami boleh ya Bapa menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan, kiranya Tuhan Engkau semakin perkuat iman kami, Engkau pertebal iman kami, agar kami di dalam meresponi firman-Mu Tuhan, kami tidak ragu, kami tidak bimbang, dan kami selalu mengaminkan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, firman-Mu hanya ya dan amin. Firman-Mu itu Tuhan pasti dikenapi dalam hidup kami. Apa yang Kau katakan kepada kami, apa yang Kau janjikan kepada kami ya Bapa, kami percaya semua akan Engkau genapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami akan mengamini firman-Mu, kami percaya akan firman-Mu. Kami ya Bapa, kami sungguh percaya Tuhan. Amen. Dan apa yang Kau janjikan pada kami pagi hari ini Tuhan, apa yang Engkau utarakan pada kami pagi hari ini Tuhan, kami percaya sudah dikenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kami iman yang kuat, berikan kami iman yang teguh ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang Engkau berikan pada kami, biarlah Tuhan semua kami amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Allah Bapa kami serahkan hamba-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan sempurna, jauhkan sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bila Tuhan berkati dalam setiap pelayanan hamba-Mu, berkati apa yang menjadi keperluan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan persiapkan persembahan yang kedua. Puji nama Tuhan, firman yang begitu membuka hati kita bahwa Tuhan itu adalah baik, Allah kita itu adalah Allah yang baik, Tuhan memberikan janji-janjinya pasti akan digenapi. Mari kita pujikan Allah itu adalah baik. Setia
Sebelum mimbar kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk memberikan warta jemaat, kami mau sampaikan program kita untuk pembelian kabel snack. Tolong ditayangkan ini pemasukan kas gereja 1 juta, NN 500, Lala Vanu 500, NN 1 juta, Pak Yusuf Gesang 300, Tita 100, Liminhu ya 100. Siapa itu Liminhu? Gracia 500, Yotam 200, Pak Sugeng 200, Pak Yusak 200, Bu Heni 200, NN itu tanpa nama 250, Budwi Rahayu 500, Bica 250, Budiana 200, NN juga 150, dan yang terakhir 18 itu NN 350.000. Jumlah total semua 6.500.000. Tolong tayangkan barang yang akan kita beli, ada 2 macam. Nah ini yaitu 24 itu berarti 4 channel, 8 output, 50 meter, bukan 5 meter, itu 50 meter yang pakai roll itu harganya 7.500.000. Yang kedua tolong tayangkan ini sama cuma ndak pakai roll, harganya 6.500.000. Jadi ini yang akan kita beli. Jadi ini peralatan memang perlu kita punya supaya, jadi ini kabel-kabel nanti ndak akan seperti itu, bawah itu banyak kabel, cukup hanya 1 ini. Ya ini kita butuhkan sekarang di gereja-gereja sudah pakai seperti ini, dan kalau pakai ini suara tidak ada yang bengung, tidak ada yang ya apa-apa. Nah ini kita perlu untuk perlengkapan gereja kita. Jadi kita mau mengambil yang mana? Kalau mengambil yang tidak pakai roll, ya kalau pakai roll kan enak saudara, tidak akan, ya namanya pakai roll kan berarti ada gulungannya, itu lebih praktis. Itu berarti 7,5 juta, kita masih punya uang 6,5 juta, berarti kurang 1 juta. Ya kalau yang tidak pakai roll ya itu 6,5 juta. Itu harga di sana, belum yaitu yang lain-lainnya. Ini yang perlu saya laporkan kepada saudara. Terima kasih buat saudara yang telah mengambil bagian baik dalam doa, ya doa, khususnya doa. Terima kasih baik yang telah mengambil bagian dana. Saya yakin Tuhan sudah membalas, memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat melalui kebenaran firman Tuhan, disegarkan iman kita, disegarkan pengharapan kita, dimampukan dalam kita menghadapi permasalahan. Amin. Firman Tuhan jawaban. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak, Ibu, Saudara, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu
membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat apapun. Janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Ibu Mut, persembahan keluarga Bapak Theophilus, hari Rabu jam 5, ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Hari Kamis ibadah pemuda jam 5, hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa puasa. Sabtu ada doa puasa, doanya dimulai jam 10 dan jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Sebentar untuk mengisi pujian hari Minggu besok, giliran yaitu pria. Jadi pria nanti sebentar tinggal untuk latihan, dan minggu kelima ada yang usul yaitu untuk pujian, ngisi pujian minggu kelima itu seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Jadi yang termasuk pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, pimpin pujian umum, musik. Nah ini tadi ada usul, jadi langsung saja saya langsung saya umumkan, jadi nanti bisa berlatih. Ya puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Kau Tuhan yang setia, waktumu yang terbaik. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak, saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Sugeng berdoa sebelum doa berkat. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, akhir dari serangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami sudah menerima jawaban, kami sudah menerima lawatan,
Kami boleh menyembah Engkau, memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Yang kami mau dalam hidup kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami pada hari ini ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh merasakan berkat-berkat yang indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini untuk perjalanan kehidupan kami di minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Ya Tuhan, menolong kami, menyertai kami dalam kami bekerja, dalam kami beraktivitas Tuhan. Ya Tuhan, menurunkan berkat atas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia mengiring Engkau, melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini tidak bisa hadir. Kami tidak tahu keberadaan mereka, kami tidak tahu apa yang mereka hadapi, namun kami tahu, kami percaya Tuhan, di minggu-minggu yang akan datang, kalau Tuhan berikan kemenangan buat kami, Tuhan juga berikan kemenangan buat mereka. Untuk kami bersama-sama bersuka cita, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan, yang Tuhan menolong Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, dari aparat tertinggi negara, aparat tinggi negara, para menteri dan pembantu menteri, sampai pada pemerintah desa, kelurahan di mana kami tinggal, RT RW di sekeliling kami. Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang sudah memilih para pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyediakan upah yang besar dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan dari doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Kami perlaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kasih jiwa kami yang hidup, dengan mengucap syukur kepada Bapa dan kerajaan surga. Haleluya. Amin. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput saudara masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, selamat pulang, Tuhan memberkati.